Halo, selamat pagi saudara-saudara dan selamat Sabat buat yang ada di Indonesia. Dan saat ini sore hari menjelang Sabat di Amerika. Selamat sore, selamat menjelang Sabat, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Perjanjian Kekal atau Everlasting Covenant. Ada di chapter 8 dan kemarin kita sudah uh, mulai pembahasannya bagian pertama di chapter 8. Saat ini bagian kedua dan penutupan. Jadi kita akan selesaikan hari ini chapter 8 dengan pertolongan Tuhan. Namun sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal, terpuji dan dimuliakanlah Engkau selalu atas segala apa yang Tuhan buat bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk pertemuan yang Tuhan izinkan boleh kami adakan saat ini berkumpul untuk melanjutkan pelajaran dari Perjanjian Kekal, dan biarlah kami masing-masing boleh menerima berkat surga melalui pekabaran ini. Kami dituntun untuk memiliki iman yang bertumbuh. Bapa di surga, kami berdoa untuk jaringan internet dan keberlangsungan Bible study ini kami serahkan ke dalam tangan. Berkati masing-masing kami, penuhi hati kami semua dengan roh Tuhan, dan terlebih hamba yang akan menyampaikannya, biarlah Tuhan berkata-kata, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami pelajari saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur banyak terima kasih, dan biarlah kehendak menjadi atas kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Oke, saudara-saudara kasih, selamat tahun baru. Ya. Kita pertemuan terakhir kemarin tahun 2023 Desember ya. Sekarang sudah Januari tanggal 6 2024. Nah, apa yang dibahas kemarin? Kita mau review sedikit ya. Saudara-saudara, pembahasan kita ini kemarin tentang makna sumpah ya. Apa makna dari sumpah? Di sini kita lihat yang sudah kita pelajari kemarin di chapter 8, di mana Tuhan bersumpah ya demi dirinya sendiri. Nah, ketika Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, ini memberi arti bahwa Tuhan mempertaruhkan reputasinya ya sebagai yang maha kuasa, sebagai yang maha esa. Lalu Tuhan mempertaruhkan jagat semesta ini, alam semesta ini. Ya, dia mempertaruhkan reputasinya sebagai Tuhan yang kita sembah. Nah, apakah Tuhan akan berdusta? Atau apakah Tuhan akan gagal dengan sumpahnya? Ya. Jadi dalam hal Abraham ini, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Ya. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dan Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah itu. Jadi, apa yang terjadi ketika kalau semua ini gagal? Ya. Maaf, saudara, ada. Nah, yang berikut kita lihat demi siapa sumpah ini. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa melalui Abraham ya dan keturunannya. Jadi Tuhan ini bersumpah demi kita. Ya. Sumpah diberikan untuk kepentingan kita. Mereka dikatakan sini, mereka yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Dan sumpah ini diberikan untuk menjadi
pendorong bagi kita untuk berlindung kepada Kristus. Dan maaf ya, ini laptop ada gangguan sedikit. Nah, sumpah dan Injil ya. Keseluruhan perjanjian dengan Abraham beserta semua janji yang tercakup di dalamnya adalah Injil semata-mata. Ya, sumpah untuk memberikan penghiburan bagi kita ketika melarikan diri untuk berlindung kepada Kristus. Ya. Oleh karena itu janji itu mengacu pada apa yang diperoleh di dalam Kristus. Bukankah ini luar biasa, saudara-saudara? Jadi Tuhan mempertaruhkan dirinya untuk kita. Ya, untuk saudara dan saya. Dan ini bukan hal main-main ketika Tuhan bersumpah. Lalu sumpah dan Injil ini ya semata-mata mendukung janji. Ya. Sumpah ini apa? Memberikan penghiburan. Dan di mana kita lari? Kepada Kristus tentunya. Oke, kita lihat lagi apa yang bisa kita ulang. Pengharapan dari janji Tuhan kepada nenek moyang adalah pengharapan yang diberikan kepada kita dalam Kristus. Saudara-saudara, itu yang kurang lebih kita sudah pelajari kemarin. Sumpah jaminan perjanjian baru. Oke, kita kemarin sampai di penghiburan yang kuat. Oke, ini kita mulai dari sini ya, saudara. Penghiburan yang kuat. Saya mau baca. Di sini ada jiwa yang miskin, takut, gemetar, terpuruk, dan putus asa karena merasakan dosa yang dilakukan. Dan kelemahan serta ketidaklayakan pada umumnya. Dia takut Tuhan tidak akan menerimanya. Dia berpikir bahwa dia terlalu tidak berarti bagi Tuhan untuk diperhatikan. Dan bahwa tidak ada bedanya bagi siapapun, bahkan bagi Tuhan, jika dia tersesat. Saudara, bukankah kita juga pernah mengalami pikiran-pikiran seperti ini? Merasa berdosa sekali, ya, merasa tidak layak sekali, ya, bahkan sampai mengucilkan diri, ya, malu, mau berdoa pun kepada Tuhan, seakan-akan tidak mau lagi. Kenapa? Karena perasaan ini merasa tidak layak. Nah, judulnya di sini penghiburan yang kuat. Saudara-saudara, ketika kita kayak terpuruk ya, karena pelanggaran dosa, karena kita merasa dosa yang kita bikin itu udah terlalu besar. Sehingga merasa malu terhadap Tuhan, bahkan mungkin terhadap sesama. Kita mengucilkan diri kita, dan untuk orang seperti itu Tuhan berfirman. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar kebenaran. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang panggilan batu daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang merdu. Yesaya 51 ayat 1-3. Ini luar biasa, saudara. Penghiburan. Disuruh lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Ya. Bapa leluhur kita. Disuruh lihat bagaimana Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Kita lihat lagi lebih lanjut.
Lihatlah kepada Abraham yang dibesarkan oleh seorang kafir. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan untuknya dan apa yang dia janjikan kepadanya. Yang meneguhkannya dengan sumpah atas dirinya demi saudara dan saya. Kita berpikir bahwa tidak ada bedanya bagi Tuhan jika kita hilang. Karena kita begitu tidak terkenal dan tidak berarti. Karena kelayakan atau ketidaklayakan Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jadi kita ingat pernah dibahas ya di buku Glad Tidings, kabar kesukaan. Layak atau tidak layak itu bukan masalah, ya. Tidak ada urusannya dengan hal ini, ya. Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tuhan berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bayangkan ketika Tuhan sudah bilang seperti itu, ya. Apakah kita akan berduka terus di dalam dosa dan pelanggaran kita? Mengingat-ingat saya tidak layak. Saudara, itu bukan urusan kita. Ya, layak atau tidak layak. Karena apa? Yang membuat kita dilayakkan ya adalah Tuhan. Yang dia bilang, ya Tuhan yang berkata dari mulutnya, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Dosamu tidak kuingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, ya, sedalam lautan, dia buang dosa kita. Oke, saudara-saudara, sejauh ini ada tambahan dari saudara-saudara atau masukan, pertanyaan mungkin, silakan. Ada di penghiburan yang kuat, ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini semua terhubung dengan sumpah. Oke. Kita lihat demi dirinya sendiri, ya tentu saja karena kasihnya yang besar yang dengannya dia mengasihi saudara dan saya. Ya. Dia telah menempatkan dirinya di bawah satu ikatan untuk melakukannya, ikatan sumpah. Ya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk menyelamatkan semua yang datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Dan ia tetap setia. Ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Coba bayangkan kemahakuasaan Tuhan. Saudara. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Bukankah ini luar biasa? Demi siapa? Dia bersumpah demi saudara dan demi saya. Ada tambahan sejauh ini? Sebelum kita ke judul berikut. Oke, kita lanjut ya. Kehidupan Tuhanlah yang janjikan. Pikirkan itu. Ya, yang tadi kita baca di atas. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, artinya dia menjanjikan dirinya sendiri dan keberadaannya sendiri untuk keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita lihat di sini ya, dari kutipan-kutipan ini, betapa Tuhan itu bekerja ya dengan kasih, ya, Bapa loh, bekerja dengan kasih untuk keselamatan saudara dan saya. Buktinya kan banyak kita lihat. Mengutus anaknya yang tunggal, ya, bahkan mati dan dibangkitkan. Ini Tuhan bekerja. Dan untuk saudara dan saya selamat, ya,
Di sini sebenarnya Roh Kudus boleh menuntun kita untuk memikirkan betapa kejinya dosa, betapa busuknya dosa itu, betapa jahatnya akibat dari dosa. Kenapa? Biarlah Roh Kudus menjamah hati saudara dan saya untuk mengerti. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Ini satu pekerjaan yang bukan mudah. Ini satu pekerjaan yang penuh kasih sayang, saudara. Kalau saudara mengurus anak saudara atau cucu saudara, ya, dengan sabar, dengan belas kasihan, ya, kasih Bapa lebih besar dari itu, saudara. Dan kita, untuk supaya kita diselamatkan, untuk supaya kita selamat, Tuhan mempertaruhkan diri. Dan hebatnya lagi, dia tidak bisa menyangkal diri. Dia menempatkan dirinya sebagai taruhan, nyawanya untuk kita. Jika kita tersesat di saat kita mempercayainya, kehormatannya dipertaruhkan. Bayangkan, saudara, kalau di dalam satu perjalanan dengan kapal, ya, saya lihat statement-statement di sosial media, katakan cukup menguatkan, ya, bilang bahwa kita tidak tahu, kita tidak kenal driver, ya, sopir dari kendaraan bis yang kita naiki, kita tidak tahu kapten, ya, yang mengendarai kapal, kita tidak kenal dia. Begitu juga dengan pilot, ya, kalau kita menggunakan udara, kita tidak kenal mereka, ya. Tapi kita percaya kita tiba di tujuan dengan selamat. Kita nggak kenal dia. Tapi Tuhan, Bapa kita, ya, yang mengendarai, ya, kapal yang sedang kita naiki. Boleh kita bilang kita kenal karena kita mencari dia. Boleh kita bilang kita belajar terhubung dengan dia. Sehingga kita boleh berani bilang bahwa saya mengenal Tuhan. Ya, sebagaimana Abraham mengenal Bapa. Ya, dia percaya. Makanya kalau dibandingkan dengan driver-driver di dunia ini, atau pengendara, atau pilot, kapten itu, ya, Tuhan kita lebih besar dari itu. Sedangkan mereka kita percaya, apalagi Tuhan kita yang menuntun. Makanya dia menempatkan dirinya sebagai taruhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita katanya tersesat di saat kita mempercayai dia, kehormatannya dipertaruhkan. Saya naik sebuah kapal, dan saya percaya kaptennya akan tuntun saya dari pelabuhan ini ke pelabuhan yang tujuan saya dengan selamat. Tapi bagaimana ketika kapten ini membelokkan arah tujuan atau membawa kita di tempat yang cuaca buruk sehingga kapal bisa terbalik bahkan tenggelam, ya. Kehormatan dipertaruhkan, saudara-saudara. Ini bukanlah soal apakah Anda tidak berarti atau sedikit berarti atau tidak berharga. Waktu kita ada di dalam duka karena dosa dan pelanggaran, ya, biarlah menjadi kekuatan dan ingatan kita. Tuhan sudah mempertaruhkan dirinya demi saya, demi saudara. Dan dia adalah penghibur sejati. Jadi kita tidak perlu berduka berlama-lama atas segala dosa pelanggaran kita, ya. Tetapi dia setia dan adil ketika kita minta ampun. Dia mengampuni, dia menolong saudara dan saya. Ya. Jadi bukan soal saudara tidak berarti, sedikit berarti atau tidak berharga, bukan itu. Bayangkan kalau Tuhan mempertaruhkan diri. Ya. Seberapa berharganya kita di mata Tuhan, saudara. Biarlah ini jadi penghiburan sejati buat saudara dan saya. Kadang dalam satu situasi, dalam satu keadaan menuntun kita untuk kecewa akan kehidupan, ya, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, ujian yang datang kadang
kita tidak sanggup, ya, apapun bentuknya. Apalagi kalau terhubung dengan kedukaan di dalam diri ketika melakukan pelanggaran dosa. Semua Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Tidak ada tempat lain. Saudara. Ingat, dia mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan keberadaannya sebagai Tuhan supaya saudara dan saya, ya, cuma untuk percaya, ya, bahwa dia juru selamat. Oke, sejauh ini ada tambahan sebelum kita lanjut, saudara? Ada masukan, mungkin pertanyaan, sanggahan? Kalau Kak Opin bisa dengar? Ya, silakan Joy. Agak kecil suaranya. Itu. Ya. Kalau sekarang gimana Kak? Ini bagus. Mantap. Oke. Silakan Joy. Jadi, oke. Jadi ini kita lagi belajar mengenai Tuhan bersumpah kan. Tuhan berjanji dan bersumpah kepada Abraham. Kita sudah belajar waktu lalu, tapi sumpahnya itu adalah sebenarnya untuk kita ya. Jadi sekarang kan kita lihat Tuhan punya atau berjanji kepada Abraham waktu pelajaran waktu lalu itu ada beberapa hal yang diungkapkan di situ. Itu melalui keturunannya seluruh bangsa akan diberkati, melalui keturunannya ya ini Yesus, bahwa keturunannya itu akan menduduki pintu gerbangnya, melalui keturunannya keturunan Abraham itu akan banyak seperti pasir di laut dan bintang. Itu adalah sumpah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan kita lihat di situ, di dalam ini adalah sumpah itu adalah Injil ya, atau bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita manusia. Nah, kemudian kita lihat di sini pertanyaannya, emangnya kita harganya berapa sih, istilahnya gini ya, waktu Tuhan bersumpah kita lihat ya bahwa dia itu mempertaruhkan dia punya diri sendiri ya, kehidupannya sendiri, keberadaannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sumpah itu berlaku untuk saya? Apakah saya layak itu untuk diselamatkan oleh Tuhan? Dan kita berpikir bahwa saya tidak layak, dosa saya sudah begitu banyak, saya sudah melanggar, saya sudah begini, begitu, saya tidak layak. Kemudian di sini Wagoner mengatakan bahwa emangnya pada waktu dipanggil, waktu Tuhan memanggil Abraham, dia itu dari mana sebenarnya? Nah kita lihat di sini waktu Tuhan manggil Abraham, dia orang kafir loh. Iya kan, kalau orang kafir, orang Kristen itu menyembah berhala gitu. Jadi Tuhan memanggil dia bukan karena kelayaknya ya teman-teman. Nah itu contoh yang Wagner berikan di sini yang menunjukkan kepada kita bahwa bukan karena kita punya kelayakan, kita itu manusia tidak ada apa-apanya gitu. Punya seluruh whole being itu enmity against God. Mau bertentangan dengan Tuhan terus. Kita punya every fiber of our apa ya Kak, dia punya pelajaran waktu lalu. Setiap serat-serat tubuh kita itu adalah dosa dan kita punya pikiran itu selalu bertentangan dengan Tuhan, bermusuhan Tuhan. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan mau menyelamatkan saya dengan keadaan seperti itu? Nah, ajaran di sini yang mau nyatakan bahwa iya, apakah saya harus berada dalam satu posisi supaya saya, untuk Tuhan selamatkan saya? Tidak ada teman-teman. Justru dengan pelajaran menyatakan bahwa seberapa buruk apapun, sedalam dosa apapun kita, Tuhan mau untuk menyelamatkan kita. Dan bagaimana saya percaya itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri gitu. Nah sekarang sumpah demi dirinya sendiri itu adalah bersumpah demi keberadaannya sendiri. Kalau Tuhan melanggar sumpahnya, teman-teman, mungkin ya di bawah di sini Kak Opin akan baca yang Wagoner tulis,
itu dia akan dia melanggar sumpahnya itu. Seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini menjadi taruhan kalau Tuhan melanggar sumpahnya. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita belajar di sini adalah God is willing to do everything. Dia mau untuk melakukan apapun, apa saja, mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan saya gitu loh. Nah sekarang dari pihak kita, saya tahu akan hal itu. Dan bagaimana saya mau respons akan apa yang Tuhan lakukan untuk saya. Seperti itu. Kalau saya tahu apa yang Tuhan lakukan untuk saya mau connect ya pelajaran waktu lalu. Itu best friend-nya Tuhan, iya kan? Kita itu adalah sahabatnya Tuhan. Dia lakukan sama saya, bahkan dia sumpah mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan saya. Sekarang saya tahu dari pihak Tuhan. Sekarang saya respon apa? Saya punya respons kepada Tuhan itu apa sebagai sahabat Tuhan? Apa saya pandangan terhadap Tuhan dengan apa yang dia lakukan bagi saya? Nah dengan pelajaran ini mau membuka kita hati dan pikiran bahwa ini loh yang Tuhan melakukan untuk kamu. Apakah kamu percaya? Kamu mau terima atau kamu mau datang kepada dia atau enggak? Mau serahkan kamu punya dosa sama dia enggak? Ia sudah beli dan pertaruhkannya atau enggak? Percaya enggak dengan Injil yang lagi kita pelajari pada saat ini? Seperti itu. Oke Kak, mungkin itu dia punya tambahan. Thank you. Ya, di pelajaran-pelajaran lalu kan ditulis every fiber ya, setiap sel di dalam tubuh kita itu dosa. Jadi mau dibilang bahwa eh, apa yang bisa kita andalkan, ya? Apakah perbuatan baik kita untuk berhenti berdosa? Apakah usaha-usaha kita, ya, menolong Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita selamat? Tidak ada. Di sini Tuhan bilang Dia mempertaruhkan dirinya. Itu siapa yang suruh? Ya, saudara-saudara. Jadi terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kita semakin berkembang di dalam pemikiran melihat kasih Tuhan. Ya. Ada yang lain saudara-saudara mau kasih tambahan? Silakan. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Dia sendiri mengatakan bahwa kita lebih kurang dari tidak ada apa-apa. Dia mengatakan bahwa kita telah menjual diri kita dengan sia-sia. Yang menunjukkan nilai diri kita yang sebenarnya. Tetapi kita ditebus bukan dengan uang, tetapi oleh darah Kristus yang berharga. Ya, jelas, saudara dan saya nothing. Ya, nggak ada. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tapi pelajaran yang di atas dibilang bahwa bukan itu, ya, bukan itu persoalannya. Kita melihat bahwa kita ditebus, ya, oleh darah Kristus. Darah Kristus adalah hidup Kristus. Dan kehidupan Kristus yang dianugerahkan kepada kita membuat kita mengambil bagian dalam nilainya. Ya. Nilainya itu apa, saudara-saudara? Kehidupan. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Tuhan mampu untuk melanggar atau melupakan sumpahnya? Ini menarik sekali. Kalau kita mau berpikir secara acak atau secara apa namanya vulgar, bahwa ya Tuhan Maha Kuasa, nggak mungkin dia apa namanya gagal, nggak mungkin dia melanggar sumpahnya. Itu kan yang kita terpikir, ya. Tetapi apakah pemikiran ini dilandaskan oleh iman? Apakah pemikiran ini sekedar apa namanya sebuah ucapan yang keluar dari diri kita, ya, tanpa ada landasan iman di dalamnya, bahwa kita percaya Tuhan mempertaruhkan dirinya
ya, untuk keselamatan saudara dan saya, ya, dan dia tidak akan, hal yang dia tidak sanggup ya lakukan adalah melanggar sumpahnya atau melupakan sumpah. Kita akan lihat di sini. Dan jawabannya adalah bahwa kita memiliki dua hal yang tidak dapat diubah, di mana Tuhan tidak bisa berbohong. Itu jelas ya. Kita lihat di kutipan selanjutnya. Semua ciptaan diberikan untuk tebusan kita. Semua ciptaan. Pikirkan apa yang akan terlibat dalam pelanggaran janji dan sumpah itu. Ya, tadi sudah disinggung oleh Sister Joy ya, tentang alam semesta. Firman Tuhan yang membawa janji adalah firman yang menciptakan langit dan bumi dan yang menopangnya. Ini firman Tuhan ya, perkataan waktu dibilang jadilah terang, ya, waktu dibilang jadilah, ya, di dalam proses penciptaan. Itu firman. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kekuatan yang luar biasa yang Tuhan miliki. Ya. Kemahakuasaan yang luar biasa yang Tuhan miliki. Ya. Sehingga bumi boleh tercipta, alam semesta boleh tercipta. Ya, semua ciptaan yang Tuhan lakukan boleh terjadi. Kita lihat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya 42 ya, ayat 26-27. Bagian sebelumnya dari pasal yang sama ini berbicara tentang firman Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dan bahwa itu akan tetap untuk selama-lamanya, dan kata-kata tersebut dikutip oleh Rasul Petrus dengan pernyataan tambahan, dan inilah firman dengan mana Injil diberitakan kepadamu. Saudara, kita lihat dari sini ikatan kuat apa hubungannya sumpah Tuhan dengan penciptaan. Firman Tuhan di dalam Kristuslah yang menopang alam semesta. Ya. Dan menjaga bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya di tempatnya. Semua firman Tuhan yang menopang. Nah, segala sesuatu ada di dalam dia. Jika dia gagal, alam semesta akan runtuh. Wah, saudara mungkin sudah baca. Ya, karena ini sudah di-share di grup. Tapi saat ini kita diingatkan lagi. Melihat bahwa sumpah Tuhan ini bukan main-main. Ya. Pekerjaan yang dilakukan melalui ikatan sumpah ini yang mempertaruhkan dirinya, ya, yang mempertaruhkan firman-Nya, yang mempertaruhkan alam semesta ini, itu bukan main-main. Bukan sekedar statement, ya, kalimat. Bayangkan kalau Tuhan gagal ya, alam semesta akan runtuh, habis semua, saudara, tidak ada cerita lagi. Ya, tidak ada hal yang bisa dibahas, tidak ada hal yang bisa habis, selesai semua. Tetapi Tuhan tidak lebih pasti dari firman-Nya, karena firman-Nya didukung oleh sumpahnya. Dia telah menjanjikan keberadaannya sendiri untuk pelaksanaan firman-Nya. Jadi dirinya sendiri juga dipertaruhkan untuk pelaksanaan firman-Nya itu sendiri. Luar biasa Tuhan, karena terhubungnya dia dari, saya suka gunakan kata, satu mata rantai ke mata rantai yang lain itu terhubung terus. Tidak ada yang putus. Jadi kenapa firman? Saudara, itu sumpah. Ya. Tuhan mempertaruhkan diri. Kenapa ada firman? Kenapa ada penciptaan? Ya. Kenapa ada sumpah? Karena ada saudara dan saya.
untuk keselamatan saudara dan saya. Itu, aduh, bayangkan kasih Tuhan saudara. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan itu. Ya. Kadang cerita kematian Kristus di kayu salib itu hanya sebagai satu cerita yang kita tahu. Ya, kita tidak pernah sampai tersentuh bahwa darah Kristus mengalir di kayu salib. Penderitaan yang dialami tidak benar-benar menjadi satu perenungan bagi kita. Ya, oleh karena banyak hal. Kesibukanlah, oleh karena tetapnya kita di dalam pelanggaran dosa, oleh karena banyak hal. Tetapi ketika kita dibawa kepada ujian-ujian, ya, yang Tuhan izinkan, di situ Tuhan mau kita dekat, melihat lagi salib itu seperti apa. Ya. Makanya perjanjian kekal ini, ya, bukan satu perjanjian main-main. Makanya dikatakan everlasting covenant. Perjanjian kekal. Kalau bicara kekal apa, saudara? Nggak ada putusnya. Tidak ada selesai-selesainya, saudara. Panjang. Itulah kasih Tuhan. Oke, ada tambahan dari saudara-saudara? Ada masukan? Kita hampir selesai ya. Ya, silakan. Kak Opir. Ya, silakan Joy. Oke. Jadi sekarang ada satu statement yang tadi Kak Opin baca yang kita mau tekankan mengenai kita punya nilai sebagai manusia. Itu di atas ya, kehidupan Tuhanlah yang dijanjikan, Kak. Ada satu statement di sini yang mana dibilang di sini ya, Tuhan sendiri berkata bahwa we are less than nothing. Ada tadi kita lebih kurang dari tidak ada, mana itu ya Kak? 112 paragraf 2 paling atas. 112 paragraf 2. Ini ya. Iya, paling ya. Kita ya itu yang Kopin kasih warna kuning. Merah. Dia sendiri mengatakan bahwa kita lebih kurang dari tidak ada apa-apa. Atau bahasa Inggris, we are less than nothing. Nah, kalau bahasa Inggris nothing itu nggak ada apa-apanya gitu. Kosong. Nah, sekarang dibilang kita less than nothing. Udah nggak ada apa-apa, tapi less, kurang dari nggak ada apa-apa. Jadi itu menunjukkan betapa apa ya, teman-teman, kita punya harga itu sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada harga ada apa-apanya, malah kurang dari apa-apanya, atau kalau saya bilang tidak ada manfaat, malah merugikan. Ya, merugikan siapa? Merugikan dari pihak Tuhan sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat ya, untuk Tuhan mempertaruhkan nyawanya kepada kita, apa sih yang dipertaruhkan kalau kita pikirkan? Seluruh alam semesta dipertaruhkan, teman-teman. Nah, kalau kalian baca kutipan Ellen White yang dia bilang, when God gave His only begotten Son, He pour out all heaven for us. Seluruh surga diberikan untuk kita. Dan harga kita itu apa? Less than nothing. Kurang dari nggak ada apa-apanya gitu. Dan untuk menyelamatkan kita, seluruh alam semesta dipertaruhkan, seluruh surga dipertaruhkan, diberikan untuk. Dan kalau Tuhan gagal, seluruh alam ini semesta. Karena di dalam Kristus, firman Kristus yang hold ini universe, atau dia punya keberadaan ada karena ada Kristus. Nah, kalau Kristus gagal, seluruh alam semesta gagal. Jadi teman-teman kita lihat ya betapa
dalamnya kasih Tuhan untuk kita luar biasa, yang saya sendiri lebih memahami dan melihat akan kasih Tuhan dari pelajaran ini, yang mana kita sendiri nggak ada apa-apanya, malah merugikan, tetapi Tuhan willing ya, dengan apa ya istilahnya, bersumpah untuk mau menyelamatkan kita yang nggak ada artinya sama sekali gitu loh. Tapi kalau kita lihat teman-teman, betapa Tuhan mau menyelamatkan kita, kita melihat disitulah, itulah kasih Tuhan. God is love. Kalau membicarakan mengenai love, inilah kasih Tuhan gitu. He is willing to pay untuk sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali gitu loh. Dan yang dia bayar itu bukan dengan emas, pakai emas perak, tapi bayarnya dengan harganya sendiri. Itu berarti bahwa harga manusia itu, the value of one soul itu luar biasa ya teman-teman. Di mata Tuhan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Oke, thank you Kak Opin. Ya, baik, terima kasih, Sister Joy. Ada yang lain mau kasih tambahan? Halo bro, Ya, silakan, brother. jadi ini suatu jaminan bagi kita ya. Kalau Tuhan itu, sorry ya, bentar, akan Tuhan punya kebaikan buat orang. Jadi ini eh, dia punya kata-kata ini akan berarti bahwa kalau kita merasa bahwa kita ini tidak berharga ya, less than nothing. Jadi ketika kita mengetahui, menyadari akan hal ini, kalau kita nggak berharga, terus dikasih jaminan seperti ini waduh worth it sekali. Rasa, aduh ini Tuhan itu amat baik bagi kita. Dan kita melihat apakah janji ini masih berlaku atau tidak. Pertanyaannya seperti itu. Lihat aja kalau bintang-bintang masih pada tempatnya, ini janji yang Tuhan kasih beri, sumpah yang dia kasih kepada kita itu masih berlaku sampai sekarang kan. Dan dia sangat mengasihi kita. Dia ini kalau dia berfirman aja tanpa sumpah, itu pasti dia tidak akan berbohong, dia itu pasti akan terlaksana ya. Apalagi ini firman tanpa sumpah. Jadi ini ada dua hal yang menekankan bahwa ini benar-benar ya, bahwa dia akan memberikan apa yang dia bilang ya. Dia akan keselamatan yang dia janjikan akan dia benar-benar kasih kepada kita. Dan kita tahu dia sudah kasih keselamatan, tetapi untuk apa saja ya kebutuhan kita. Kadang-kadang kita pikir, aduh ini Tuhan sudah tinggalkan, saya sudah tidak punya apa-apa. Eh, Seperti itu ya, kadang-kadang kita pikir, aduh kita nggak ada punya apa-apa, ini Tuhan mungkin sudah tinggalkan kita. Nggak seperti itu ya, ini suatu jaminan bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita dan dia menjaga kita ya. Makanya ini jaminannya dia kasih dengan sumpah. Dan aduh ini luar biasa untuk kita. Tapi ini tidak akan bermakna kalau kita merasa bahwa kita itu layak untuk diselamatkan ya. Kalau kita merasa kita itu orang yang merasa sesuatu, ada sesuatu yang kalau kita merasa sombong rohani atau apa, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan saya berhak selamat, ini nggak akan berarti apa-apa untuk kita kalau kita merasa seperti itu. Kita harus merasa dulu bahwa kita memang less than nothing ya. Dan ini akan, waduh, Tuhan punya janji luar biasa. Tuhan punya. Dan ini memang betul-betul Injil ya. Suatu kabar kesukaan untuk kita. Ya, ya itu aja bro. Ya, terima kasih, Brother Lauri. Jadi, sebenarnya klimaks dari chapter 8 ini yang barusan Sister Joy dan Brother Lauri sampaikan. Jadi, di mana kita less than nothing, ya. Jadi, waktu pun kita mau bilang diri kita, aduh kita ini bukan apa-apa, bukan itulah permasalahannya ya. Karena memang Tuhan sendiri bilang, saudara dan saya ini debu, ya. Tapi yang kita perlu diingatkan lagi di sini bahwa ya darah Kristus, ya, kita ditebus oleh darah Kristus dan kasih Bapa, kasih Tuhan yang luar biasa, ya itu berlaku di saudara dan saya. Makanya kalau hal-hal yang tadi Brother Lori bilang, kadang ketika kita ada di dalam ujian,
Kita seakan-akan Tuhan mana sih? Harusnya berpikir seperti itu pun kita malu. Karena memang kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi Tuhan, Dia benar-benar mengizinkan saudara dan saya ada di dalam suatu ujian untuk terikat dengan Dia. Ya, karena Dia sudah mati buat saudara dan saya. Masih ada tambahan, saudara? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Jika dia melanggar firman-Nya kepada jiwa yang paling hina di dunia ini, dia sendiri akan dipermalukan. Tidak dihormati, diturunkan dari tahta. Ya. Alam semesta akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Mbak, saudara lihat ya. Dengan demikian, seluruh alam semesta berada dalam neraca untuk menjamin keselamatan setiap jiwa yang mencarinya di dalam Kristus. Kuasa yang dimanifestasikan di dalamnya adalah kuasa yang dijanjikan untuk membantu yang lemah. Ya. Jadi selama unsur-unsur ini ada, selama itu pula pastinya firman Tuhan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Mazmur 119:89. Ya. Membantu yang lemah. Saudara kuat? Kalau kita kuat, kita tidak ada bantuan sepertinya. Tapi karena di atas dibilang, kita less than nothing. Ya. Kita orang-orang lemah yang sudah ditopang oleh firman Tuhan untuk berdiri teguh di dalam iman dan kebenaran Kristus. Akan menjadi suatu kehilangan yang menyedihkan bagi saudara jika saudara dan saya gagal dalam keselamatan. Ya. Tetapi akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar bagi Tuhan jika Anda gagal karena kesalahannya. Ya. Tuhan tidak mau itu, dan Tuhan tidak mau dia rugi. Ya, terlebih lagi, setiap jiwa yang menolak rahmat Tuhan dan mengalami kehancuran adalah suatu kehilangan bagi Tuhan. Tuhan sedih kalau kita memberontak. Tuhan sedih kalau kita hilang. Dia tidak mau saudara dan saya hilang. Ya. Oleh sebab itu dia izinkan pergumulan-pergumulan. Dia izinkan ujian-ujian. Ya. Memperkuat tali silaturahmi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Ketika orang-orang kebiasaannya, orang-orang yang mencari Tuhan, ya, orang-orang yang belajar mengandalkan Tuhan, berada di dalam satu ujian, dia akan cari Tuhan terus. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya pedoman dia, satu-satunya penuntun dia, satu-satunya kapten yang membawa bahtera kehidupannya pada jalur keselamatan. Kecenderungan akan ke situ. Kenapa? Tuntunan Roh Kudus menolong kecenderungan-kecenderungan ini terjadi dalam diri saudara dan saya. Sehingga kita akan selalu cari Tuhan. Tanpa sadar kita mencari Tuhan, tanpa sadar hubungan ya semakin erat. Jadi makanya ujian-ujian untuk memurnikan saudara dan saya. Untuk memiliki iman sebagaimana Abraham. Miliki dan diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara hilang, saya hilang. Ya, Tuhan nggak mau itu. Kita adalah keturunannya. Dan tidak ada seorang bapa yang melihat keturunannya binasa dan tidak menderita. Sedih, saudara. 2 hari yang lalu anak saya mengalami kecelakaan. Ketika mendengar di telepon berita itu, yang saya dengar, saya langsung tanya, ada patah? Apakah ada tulang yang patah? Itu pertama saya tanyakan. Ya. Dan waktu itu posisi informasi saya terima cuma lecet-lecet. Ya, itu pun saya sudah stres. Lalu saya datang mengunjungi anak saya dan lihat dia punya luka, saudara.
Kemarin saya share dengan Brother Lauri videonya. Itu waktu saya tiba, saya lihat dia di tempat tidur. Ya, saya sedih sekali. Anak saya mengalami kecelakaan, luka-luka yang berat, yang sekarang ini sedang dalam perawatan. Ada yang dijahit. Hati saya hancur, saudara-saudara. Lihat seperti itu. Nah, bagaimana Bapa kita di surga melihat saudara saya binasa atau menolak dia, menolak rahmatnya. Ya. Dia Bapa yang memiliki hati yang hancur. Kenapa dia pertaruhkan dirinya? Bukan semata-mata karena dia harus menjadi Tuhan yang berjasa untuk umat manusia. Bukan. Tapi kasihnya itu, saudara. Dia mau mengorbankan anaknya. Kasihnya itu yang harus jadi perlindungan saudara dan saya. Untuk melihat Bapa sayang pada kita. Dan tidak akan dia biarkan kita di dalam jurang kebinasaan. Ya. Mau jatuh aja dia tahan. Apalagi membiarkan saudara dan saya tidak makan. Atau menderita kelaparan. Menderita sakit penyakit. Tuhan nggak mau kita sakit. Sama seperti ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, demikian juga kesedihan bagi mereka di surga. Karena setiap orang berdosa yang menuju kebinasaan. Saudara lihat ya, satu surga loh. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa sama seperti ia mengasihi anaknya yang tunggal. Dan ia sendiri telah menderita. Lebih dari yang dapat mereka derita untuk menyelamatkan mereka. Wah, sudahlah saudara. Kalau mau bicara kasih, bahasa apa lagi yang bisa kita pakai? Kuasanya setara dengan kasihnya, sehingga tidak ada seorang pun datang kepadanya dapat dirampas dari tangan. Jadi biarlah jiwa yang ragu sebelumnya bernyanyi, ya, sumpahnya, perjanjiannya, darahnya menopang saya dalam banjir besar. Saat seluruh jiwaku menyerah, dia kemudian menjadi semua harapan dan tempat berdiamku. Kalau saudara ada masalah, saudara mau kemana? Kalau saudara lagi dalam penderitaan, saudara mau kemana? Ya, saudara lagi dalam duka karena pelanggaran dosa, saudara mau kemana? Ya, akulah jalan keselamatan dan hidup. Itu firman yang keluar dari mulutnya. Dia Tuhan yang kita sembah. Saudara, biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh menolong kita semua dengan kuasa dan pertolongannya. Kita boleh mengingat-ingat penderitaan di kayu salib, kasih Bapa. Jadi tidak ada hal yang harus kita bilang, wah saya tidak layak. Bukan urusan kita itu, saudara. Saya berdosa, saya datang, jatuh tersungkur bertelut, mengakui dosa saya kepada Tuhan. Dan saya percaya firman Dia adil, akan mengampuni. Ya, karena Dia sudah mempertaruhkan keberadaannya sebagai Tuhan untuk saudara dan saya diselamatkan. Sebelum tutup, ada yang mau kasih masukan, tambahan saudara-saudara? Kalau Pak bisa dengar. Silakan, Joy. Iya, jadi kita lihat di sini ya, pelajarannya sangat bagus untuk menyatakan akan kasih Tuhan untuk kita, yang mana di pelajaran di sini yang tadi Kak Opin ya sudah kasih ilustrasi, yang mana Andrew kecelakaan. Kita mau lihat aja, kita punya anak kecelakaan, ini bukan meninggal ya, ini kecelakaan, istilahnya masih hidup tapi dalam kesakitan. Kita sendiri sebagai orang tua menderita sakit kan, iya kan? Jadi begitu juga kita adalah keturunan ya, ia bilang kita adalah offspring-nya Tuhan, kita adalah keturunannya. Nafas kita, kehidupan kita adalah kehidupan Tuhan Yesus, sama seperti anak-anak kita adalah darah dan bagian dari darah dan daging kita sendiri gitu. Jadi melihat mereka menderita, kita juga menderita. Begitulah teman-teman adalah akan keadaan Tuhan kita di saat melihat anak-anaknya hilang. Betapa sedihnya ya dia, yang mana
Dia sudah mencurahkan semuanya kepada kita, tapi kita manusia yang tidak mau menerima ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan menderita, teman-teman, sama seperti orang tua menderita melihat anaknya menderita. Mau senakal apapun anak, namanya anak, kalau mereka menderita, mereka cilaka, mereka mengalami satu kejadian, kita orang tua menderita. Begitu juga kita. Seberapa berdosanya, berontaknya kita, apapun kita menderita, Tuhan juga menderita. Makanya satu orang pun menderita, Tuhan menderita. Satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Begitulah jiwa atau begitulah harga kita ya di mata Tuhan, yang sebenarnya kita lihat tidak ada apa-apa ada artinya. Tapi di saat Tuhan sudah membayar kita dengan darahnya, jiwa kita, teman-teman, sangat berharga. Jiwa kita saking berharga, setan terus-menerus untuk mengejar kita, dan Tuhan sendiri memberikan nyawanya untuk kita. Itu that's the value of one soul ya, kalau saya mau bilang. Itulah harga dari satu jiwa, dan itu adalah harga kita semua masing-masing. Dan kalau ada pergumulan atau ada apapun keraguan-raguan dalam hati kita mengenai ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah itu adalah jaminan akan kasih Tuhan kepada kita, bahwa Dia mau menyelamatkan kita. Dan kalaupun kita melakukan sesuatu kesalahannya di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menerima kita kalau kita datang melari kepada Tuhan. Oke Kak, itu aja tambahannya. Terima kasih. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Sesering kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita dikuatkan, saudara. Ya, dan biarlah hal-hal ini juga bisa saudara-saudara rasakan. Ya, saya secara pribadi merasakannya. Ketika membahas firman, ketika membaca firman, ketika mendengarkan firman, dapat kekuatan. Ya, lebih lagi diteguhkan bahwa Tuhan itu kasih, Bapa itu kasih. Sehingga ketika mau melangkah menjalani kehidupan, ya, itu ketakutan yang darinya besar, ya, akan mengecil sampai bahkan tidak ada ketakutan, ya, untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Tuhan, ya, mempunyai satu janji dan sumpah. Ya, Dia berjanji demi dirinya sendiri dan untuk keselamatan saudara dan saya. Terima kasih untuk tambahan, saya setuju. Dan biarlah kiranya kita semua boleh diberkati, mendapat berkat dari Tuhan melalui pelajaran ini, dan diingat-ingatkan selalu, ya, bahwa Tuhan baik, ya. Terpujilah nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Bible Study chapter 8 selesai untuk perjanjian kekal ini. Besok kita lanjut dengan chapter 9 dengan pertolongan Tuhan. Dan terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara yang sudah hadir bersama-sama belajar. Dan kita tutup Bible Study ini ya dengan doa.